Sampai ke rumah? Iya, sampai ke rumah. Dari rawa-rawa yang di sekolah itu? Iya, dari sekolah ke rumah, dia nyisirin saya. Mamaku tuh sampai, kakak mau dimandiin aja apa enggak gitu. Tapi akunya kayak enggak. Jadi aku tuh emang dimandiin, disisirin di kamar mandi. Sampai itu bener-bener rontok gitu loh, rambut aku banyak. Maaf saya potong. Potong. Mbaknya, makhluk ini Oh mbak. gak mau Mbak udah diceritain. pulang. Ini kopi siapa? 2. Lebihan gue bikin. Bisa-bisanya nih gue bikin kopi kebanyakan cuk. Lo berlebihan orangnya sih. Bukan berlebihan, nggak tahu tadi gue ternyata udah bikin kopi, bikin lagi jadi kelebihan kopinya. Coba dah. Misi mas, saya Iya. pengen ngadu. Ngadu apa? Ngadu apa? Saya pengen ngadu mas, saya ada cerita. Ya udah duduk dulu, jangan berdiri. Duduk ya mas? Iya, duduk. Ngadu apa mbak? Ngadu layangan? Bukan Oh mas. bukan. Senyumnya. Gak good gue, jangan liat ke gue dah, liat ke dia aja. Ngadu apa kak? Kenapa? Ada apa? Katanya kalau misalkan ada cerita-cerita yang tidak mengenakan, Ah, bisa ngadu ke mas 2 ini. Mas Hansip. Mas Hansip ya. Iya. 2 lagi. Ya, benar kita berdua Mas Hansip. Iya mas Hansip. Apa yang nggak mengenakan, rumahnya dibobol kah atau ada maling gitu atau ayamnya dicolong, jemurannya dicolong, kenapa? Ada apa? Bukan sih mas. Apa? Saya punya cerita tidak mengenakan tentang makhluk lain gitu. Ayam. Bukan Makhluk lain. makhluk lain. Bukan ada di apa ya saya bilang? Hantu. Iya. Makhluk halus. Makhluk gaib. Oh, gaib. Goib. Goib. Iya. Iya. Lagi-lagi nih. Aneh nih ngadunya ke Hansip nih. Ini kita buru hantu ya? Ghost Hunter. Ghost hunter emang. Kita giveaway hunter. Bukan ghost hunter. Yaudah gimana ceritanya? Didemin lagi nggak disupport loh. Jadi saya langsung cerita. Nih. Pas banget nih, saya kopi bikin kebanyakan, minum aja yang belum disentuh. Ah, lu janjian ya? Berdua ya? Enggak. Kok bisa kebetulan sih? Kesalahan nih, kesalahan saya bikin kopi. Oh, tadi Minum ya, Mas? Iya minum aja. Oh, tadi disuruh Tenang Nigeti- dulu. Suruh Nigeti soal bikinin kopi ya? Iya. Masa bikin sendiri, bikinin lah. Gimana kak ceritanya kak? Kenapa? Jadi, saya langsung cerita aja nggak apa-apa. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Iya langsung aja, mau gimana lagi emangnya? Kenapa? Jadi dulu tuh saya pas masih kecil ya. Saya pas masih kecil tuh punya gimana sih ceritanya? Terus saya mikir dulu. Jadi dulu pas masih kecil saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD tuh saya tuh ada di satu sekolahan. Ya. Terus sekolahan saya itu kamar mandinya tuh jauh dari kelas 5 saya. Oh pas kelas 5. Ya, itu kelas 5-nya di sini. Toiletnya tuh kayak jauh banget lorong gitu. Di Bekasi. Toiletnya SMP. Jauh. Oh dari kelas 5 soalnya dia ke SMP. Iya. Lanjut. Kita emang begitu. Iya. Saya emang agak sulit mencerna gitu. Jadi kalau mas-masnya ngomong saya sulit mencernanya. Maklum ya mas. Iya. Nggak apa-apa. Lemot ya, emang ada lemot. Iya. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa lanjut aja. Oh. Nah, saya tuh dulu SD saya tuh dekat sama rumah saya. Jadi saya tuh setiap pingin BAB, pup, terus saya pulang ke rumah, Oke. nggak di sekolah gitu. Nah, sampai saya tuh ditegur sama kepala sekolah saya. Katanya kamu tuh kalau BAB atau pup gitu, mending di sekolah aja gitu, minta temenin sama gurunya kalau emang takut gitu. Nah, saya tuh sebenarnya bukannya takut ya, cuman gak nyaman aja gitu, soalnya kamar mandinya tuh gelap. Oke. Kamar mandi tuh dua-duanya tuh gelap banget. Oke. Yang di sekolah. Iya, di sekolah. Sampai pas saya kelas 6 SD itu, saya kayak memberanikan diri gitu loh mas. Memberanikan diri untuk, ya udah deh kalau pingin pup, pi, Iya. itu di sekolah aja gitu. Mama saya juga yang kayak bilang, kakak tuh kalau mau ini, kalau mau pup atau pi di sekolah aja nggak apa-apa gitu. Dah, akhirnya saya pup gitu. Awalnya tuh masih dianterin sama guru saya.
kalau saya pengen pup gitu. Cuman kan lama-kelamaan kayak manja gitu ya Mas ya. Iya. Manja. Ya udah akhirnya saya kalau pengen pup, dianterin sama teman saya. Sampai udah di fase dianterin sama teman saya udah berani kan. Saya udah berani tuh sendiri. Nah pas saya sendiri emang itu tuh gimana sih namanya perasaan gitu ya. Ya. Kayak nggak enak gitu loh. Perasaan saya nggak enak gitu pas sendiri. Di toiletnya. Iya di toiletnya. Oke. Nah jadi gini, toiletnya kan ada 2 ya Mas. Ya. Toiletnya ada 2 kiri kanan gitu pintunya. Nah di belakang itu, jadi di belakang sekolah saya tuh rawa-rawa. Iya rawa-rawa. Terus rawa-rawa emang yang luasnya tuh dari toilet ke kelas 5 SD. Jadi emang sepanjang itu belakang sekolah saya tuh rawa-rawa. Oh, Iya. berarti jarak dari kelas 5 ke toilet itu rawa-rawanya segitu juga tuh. Iya belakangnya. Iya, oke. Terus teman-teman saya dulu kan suka ada yang bandel gitu kan, kelas 6 SD pada ngerokok. Pada ngerokok gitu di belakang. Nah teman-teman cowok saya tuh banyak. Di rawa. Apa? Enggak, temen cowok sekelas saya, maksudnya kalau lagi istirahat gitu kan, pada di belakang gitu nyoba-nyobain rokok. Gimana sih anak SD nyobain rokok, lucu satu rame-rame gitu. Saya ikut lah tuh, saya ikut. Cuman tiba-tiba saya tuh ngelihat Mas ada, Mas tahu nggak sih gayung yang buat apa sih jalangkung gitu, gayung bambu. Batok. Batok, iya benar. Iya. Nah itu kan rawa-rawa ya. Terus dia tuh beneran dijadiin boneka gitu loh, boneka jalangkung gitu. Iseng banget lagi. Sama teman-temannya. Apa? Enggak, tiba-tiba udah ada di situ. Oh, udah di situ. Udah ada di situ. Nah terus kan saya kan emang anaknya penasaran ya. Iya. Saya pegang lah, saya ambil. Saya ambil itu apa namanya? Gayung itu. Nah dulu tuh pas zaman dulu ada lagi viral, tau gak sih nenek gayung? Iya. Iya, dulu tuh lagi viral nenek gayung gitu. Terus di apa ya? Di tempat saya tinggal tuh kayak ada emang beberapa kasus yang diculik gitu. Tapi sebenarnya itu bukan diculik sama nenek gayung sih. Emang orang aja. Emang ada yang nyulik anak kecil gitu. Nah dari situ, dari saya megang gayung itu tuh saya merasa aneh gitu loh. Saya merasa aneh. Saya tuh kadang kalau pagi saya langsung pingin pipis gitu. Pingin langsung ke kamar mandi. Nah dari situ Mas, dari kejadian saya megang gayung itu, saya tuh pagi-pagi ke kamar mandi, terus bengong gitu. Dan itu tuh kayak nggak sadar sampai jam 9 sampai istirahat. Jadi saya dicariin sama guru-guru saya. Lama juga ya. Tiduran kali. Enggak ketiduran, sayanya bengong gitu. Bengong. Tapi berasa lama nggak selama bengong itu? Enggak berasa. Saya nggak berasa lama. Tahu di jam 9 gitu ya. Iya, terus cariin kan sama teman-teman saya. Terus muka saya pucat, dimasukin ke UKS kayak gitu. Singkat cerita nih Mas, saya ke kamar mandi lagi. Abis ke kamar mandi itu, saya langsung ke belakang ke rawa-rawanya lagi. Saya ngobrol sama nenek-nenek. Nenek gayung. Ya, nenek-nenek, ya menurut saya itu manusia gitu kan. Iya, orang aja. Menurut saya itu manusia. Terus saya ngobrol, katanya dia suka sama saya. Kayak saya tuh anaknya atau cucunya gitu, saya lupa. Kayak dielus-elus gitu rambut saya, disisirin kayak gitu. Udah, saya mainnya di situ terus. Jadi selama istirahat saya di situ nggak makan gitu. Saya balik lagi ke kelas, tapi tatapannya kosong gitu Mas. Pas balik ke kelas. Iya, terus ada lagi yang saya inget aja ya. Iya. Yang saya inget tuh di kelas saya tiba-tiba kesurupan. Kesurupan, terus dibawa ke ruang kepala sekolah kayak gitu. Yang kayak muka saya udah pucat, udah dingin gitu badan saya. Terus kepala sekolah saya bilang udah pulangin aja gitu. Itu sekali, 2 kali saya kesurupan, 3 kali dipanggil orang tua saya. Kesurupannya gimana? Kesurupannya tuh apa ya? Saya tiba-tiba kejang gitu loh. Kejang, terus marah-marah. Marah-marah gitu kayak jangan ganggu gitu. Lagi dapat kali. Siapanya? Saya kelas 6 SD belum. Oh iya kelas 6 ya. Iya. Kelas 6 SD belum dapat. Itu berkali-kali kejangnya. Iya. Teriak-teriak gitu. Terus ibu saya tuh bingung kan, saya kenapa gitu. Mungkin katanya kecapean gitu.
Udahlah tuh Mas, akhirnya saya dibawa ke belum. Belum. Di rumah dulu, ada kejadian saya di rumah. Ya dulu kan rambut saya tuh keriting, panjang gitu. Yang saya masih ingat itu sampai sekarang si neneknya ini nih nyisirin saya di kamar. Sampai ke rumah. Iya, sampai ke rumah. Dari rawa-rawa yang di sekolah itu. Iya, dari sekolah ke rumah dia nyisirin saya. Cuman posisi dia nyisirin saya itu saya tidur. Jadi gini. Saya tidur dari jam 12. Kan pulang sekolah SD itu dulu jam 12 ya. Saya tidur sampai jam 6 paginya saya tidur. 12 jam. Iya dong. Sampai saya dibangunin sekolah lagi sama ibu saya. 12 jam kan? 12 siang ke 6 pagi. 12 siang, 6 pagi. 18 jam. 18 ya? 18 jam. Iya, cuman pas saya bangun, saya ngerasain capek. Jadi saya tuh disisirin gitu, rambut saya rontok. Jadi pas saya tidur, Iya. banyak di di lantai-lantai itu rambut saya rontok. Terus bangun tidur, mandi juga masih disisirin di kamar mandi, seinget saya. Jadi itu rambut saya dulu rontoknya tuh bener-bener yang maaf kayak orang kanker. Jadi rontoknya tuh rontok banget gitu. Sampai tipis rambut saya. Kayak habis gitu lama-lama. Iya. Terus mama saya kan minta saya cerita, cuman saya juga nggak tahu ceritanya gimana gitu. Pokoknya yang saya ceritain ke mama saya tuh emang ada nenek-nenek gitu. Awalnya mama saya nggak percaya. Jadi mama saya cuman ini imajinasi kamu aja kak gitu. Berarti kamu tuh pas disisirin nggak sadar gitu nih kok nenek-nenek ada di mana-mana. Saya tidur jadinya ada suatu hari gitu saya dibawa ke orang pintar. Jadi emang kalau saya tidur saya tuh ke alam lain gitu. Katanya. Iya katanya. Waduh. Nah, lanjut di mama saya nggak percaya ya, saya ada nenek yang jagain gitu. Menurut saya dia jagain saya. Iya. Terus saya pernah tuh pingin pacaran di kelas 6 SD. Pacaran. Cuman si nenek ini tuh nggak suka gitu loh. Jadi si cowok, teman saya ini, si cowoknya ini pas lagi pinudu kepleset jatuh gitu, kepalanya berdarah. Tapi saya tuh tahu kalau misalkan si neneknya ini yang ngelakuin. Saya ngadu kan ke guru saya, dulu kalau SD apa namanya? Wali kelas. Wali kelas kan nggak ada guru BK kan ya. Saya ngadu gitu. Terus katanya saya masih dibawa ke orang pintar gitu kan. Katanya nanti wali kelas saya ngomong ke ibu saya. Udah, abis itu wali kelas saya ngomong ke ibu saya, akhirnya saya dibawa ke orang pintar. Ternyata saya itu punya indera keenam. Oh, indera keenam. Iya, saya bisa ngelihat. Tapi karena sayanya itu nggak bisa ngendaliin orang-orang mereka yang masuk ke saya, ini saya bisa bisa dimanipulasi gitu loh sama mereka, bisa kayak ayo ikut saya gitu. Iya, malah disetir ke yang enggak ya. Iya. Nah si nenek ini tuh emang suka banget sama saya gitu. Semenjak yang di rawa-rawa itu ketemu. Iya benar. Si orang pintarnya ini pas ketemu ngasih tahu nggak? Mungkin itu dari si gayung-gayungan yang ada di rawa itu atau? Saya juga lupa kalau misalkan saya tuh megang gayung itu. Jadi karena emang udah lama ya. Maksudnya itu tuh kejadiannya hampir kayak 3 atau 4 bulan saya kayak gitu. Sampai saya kurus kelas 6 tuh. Saya tuh dulu gendut kelas 5 SD. Gendut bukan yang kayak obesitas sih, cuman gendut. Pas kelas 6 SD-nya saya benar-benar kurus. Wah, ada sisi bagusnya berarti. Metode diet baru. Iya. Boleh tuh nanti sharing. Iya. OCD putus tuh. Putus itu. Metode diet baru, kesurupan. Keto nggak usah keto. Makan sehat nggak usah. Cari nenek-nenek di rawa. Cari nenek-nenek di rawa-rawa. Anda mau kurus cari nenek-nenek di rawa-rawa. Gitu. Terus. Kalau masih ada gimana nenek-neneknya? Ya. Boleh di-share emailnya aja neneknya kan siapa tahu ada yang mau konsultasi. Iya, aduh jangan gitu tuh, jangan di sini. Gue udah kurus. Terus kata orang pintar gimana? Saya boleh nggak sambil ngerokok? Nggak boleh. Boleh enggak? Boleh. Makasih lah. Tapi saya kebetulan tidak punya kotak. Boleh. Silakan. Jangan dibawa aja. Nah, biarin live. Iya, agak deg-degan juga ya ceritanya. Soalnya ngeri juga, cowok.
Ini masalahnya lu masih bocah, lu masih anak-anak, dan lu nggak ngerti sama sekali, lu nggak tahu ternyata lu punya indera keenam, karena kalau indera bakti kabarnya baru di gak usah lanjutin jokesnya. Ya gak sadar ternyata lu punya indera keenam, lu peka terhadap hal-hal begituan. Bahaya tuh. Iya. Karena lu masih kecil kan, belum bisa ngebedain nih mana yang real sama yang enggak. Iya. Bahaya tuh. Cerita ke orang tua juga ya namanya anak-anak cerita gitu kan, iya. kali gitu ngayal doang, ternyata benar. Sempet hampir mau dicelakain gitu-gitu nggak sih? Di kamar mandi sih, aku tuh kalau di kamar mandi tuh lama banget. Mamaku tuh sampai kakak mau dimandiin aja apa enggak gitu. Tapi akunya kayak enggak. Jadi aku tuh emang dimandiin, sisirin di kamar mandi. Sampai itu bener-bener rontok gitu loh, rambut aku banyak. Di apa namanya, saluran air tuh banyak banget rambut aku. Tapi pas di kamar mandi tuh si nenek ini mandiin, nyisirin dulu, ngeliat. Jadi aku tuh bisa ceritanya ke orang pintar ini. Kalau ke orang-orang aku nggak bisa cerita. Oke. Ke mamaku gitu, aku bingung gimana cara ceritanya gitu. Padahal aku tahu apa yang aku rasain, aku inget gitu. Berarti ngerasain doang kah atau pas lagi mandi gitu ngelihat si nenek ini juga? Seinget aku ya, karena pas di orang pintar ini kan ditanya mau dihilangin gak ingetannya gitu kan. Sekalian ditutup gitu. Katanya, kata mamaku kayak gak usah gitu. Jadi emang ada beberapa ingatan yang aku sampai sekarang masih inget gitu. Berarti nggak sepenuhnya disamarkan. Iya. Tapi wujudnya gitu, sosoknya maksudnya kayak bajunya gitu. Ingat Tahu ya? nggak sih, inget nggak sih? Rambutnya. Pakai apa sih, Mas tahu nggak sih nenek-nenek udah yang kayak bungkuk gitu, iya bungkuk, rambutnya udah putih semua. Sama lagi. Iya kayak lu. Kayak gue. Iya. Bajunya warna apa bajunya? Putih. Oh bajunya putih. Oh punya gue warna bajunya hitam. putih. Bajunya warna hitam punya gue. Beda clothing. Kayak tukang jamu gitu deh, kayak apa sih, pakai Bobo jamu kain gitu. gitu. Oh. Iya. Istilahnya di kita itu apa sih kayak gitu-gitu? Itu tuh si neneknya tuh kalau di zaman yang waktu itu aku rasain itu tuh sama kayak si nenek Gayung. Persis. Oh, Penampakannya tuh persis kayak nenek Gayung. Iya, inget. Iya. Nenek Gayung kan gitu, soalnya digambarkannya begitu Iya, kan. digambarkannya kayak gitu. Udah tuh singkat ceritanya aku ya mamaku langsung percaya lah gitu kan, Iya. dibilang sama wali Akhirnya kelas percaya. gitu. Iya percaya, sampai dia tuh nyaksiin juga mamaku aku kesurupan gitu gimana. Nyaksiin, tapi aku tuh kalau gak sadar gitu kesurupannya cuman bisanya di SD ku. Oke. Di rumah tuh enggak, cuman emang yang kayak tatapan kosong, nggak ngapa-ngapain. Karena kan secara aku anaknya dari dulu tuh apa ya, petakilan lah, pokoknya petakilan gitu, beda banget gitu jadinya sifatnya semenjak ada si nenek ini gitu. Oke. Terus aku ke orang pintar gitu kan, disuruh minum gitu ya, disuruh minum air putih yang kayak dibaca-bacain gitu. Udah abis itu aku nggak sadar, seinget aku tuh di putih-putihnya tuh nenek-neneknya yang kayak dadah. Setelah Kaki aku tuh jempolnya jadi sebelum aku nggak sadar, jempol kaki aku tuh dipencet tuh kenceng banget. Kenceng banget, terus habis itu udah aku nggak sadar, terus udah si neneknya dadah gitu. sedih juga sih tapi sih. Perpisahan ya. Iya, dadah gitu. Berarti sekarang udah nggak ada nih? Sekarang? Atau masih ada? Enggak sih, cuman fun fact-nya kata si orang pintarnya ini, kalau misalkan ditutup, kan aku kan waktu itu baru umur berapa ya, kelas 6 SD tuh 12, 13, 4, iya 12, 13an lah. 10 kelas 5. Ya 12, 13an lah. Iya sih, Iya. itulah. 13. Nah si, apa namanya, apa tadi? Nenek. Bukan, Orang pintar. orang pintarnya, Orang pintar, iya. orang pintarnya tuh bilang ke mama aku kalau misalkan di umur 17 atau 18 ini tuh bisa kebuka secara tersendiri gitu. Oh. Si apa namanya, indera Mata batin. iya mata batinnya ini, tergantung akunya gitu. Makanya kata mamaku ya udah jangan dihapus ingatannya, biar dia inget, biar dia bisa nanti kalau di umur 17 tahun bisa tahu gitu. Jadi aku dikasih tahu, kakak nanti umur 17 tahun kamu tuh masih bisa nih ngeliat yang kayak gini-gini gitu.
Sekarang bisa berarti? Aku pas umur 17 tahun itu ya, pernah juga tuh aku lagi nongkrong. Jadi tongkrongan, itu tongkrongan mantan aku. Tongkrongan mantan aku. Bisa nggak usah bahas-bahas mantan? Bisa nggak usah bahas-bahas mantan? Ya kan tapi kan memang seperti itu ya. Iya. Mantannya siapa? Jadi posesif lu. Anak mana? Lanjut gitu. Anak mana? Motornya apa? Kayak bapak ya lu. Iya, lanjut. Jadi aku diajak nongkrong, terus tongkrongannya tuh kayak apa? Warmindo gitu loh. Warkop gitu. Warmindo, cuman bukan jalan buntu sih ya, bilangnya apa ya? Pokoknya ada tongkrongannya lagi gitu di dalam. Terus ada rumah-rumah warga gitu, ada kebun-kebun. Nah, waktu itu emang dipasangin kayak ayunan gitu. Oke. Ayunan kayu, terus apa sih ini namanya? Pegangannya itu tali yang gede tambang. itu apa? Iya, tali tambang. Tali tambang tuh yang gede. Nah, pas aku ke situ kebetulan aku lagi menstruasi pada waktu itu. Oke. Katanya yang aku dengar-dengar tuh kan kalau makhluk seperti itu kan Demen. suka kan bau-bau anjir kayak gitu. Aku duduk, tiba-tiba badanku nggak enak gitu loh, dingin gitu. Di ayunan tuh. Enggak, belum. Oh, Aku tuh masih ngeliatin ayunannya aja. Oh, ngeliatin. Gitu iya. Terus tiba-tiba kayak kedorong pingin main ayunan itu. Pingin duduk, pingin main di situ gitu. Oke. Aku bilang lah nih sama mantan aku yang kayak aku mainnya di ayunan itu, terus dia yang kayak oh ya udah gitu main aja. Harus sekarang tuh. Enggak, soalnya kan di situ rame Kak, maksudnya enggak ada yang kayak mistis nih, enggak gitu. Terus pas main, aku tuh nggak dorong. Oke. Aku tuh duduk gitu kan, cuman ngayun pakai kaki gitu loh yang kayak dikit. Tiba-tiba ngayunnya kenceng banget. Ayunnya kenceng. Jadi tuh di belakang aku ada yang dorongin. Itu kalau bisa dibilang tuh kuntilanak. Dia bawa anak. Umurnya berapa kira-kira anaknya? Aduh, saya nggak kenalan tuh. Ada yang kali udah SMP ya, mau Kan dijodohin. digendong. Digendong. Lu emang SMP nggak digendong? Enggak. Oh enggak. Iya, lanjut. Silakan. Tapi itu saya kan 17 tahun April ya. Itu tuh kejadiannya Tanggal berapa ulang tahun? Itu April ulang tahun? iya. Oh, tanggal berapa? Bentar lagi. Ntar lagi. April, Maret, Mei. Kejadiannya. Kejadiannya Mei. Oke. Terus saya baru 17 tahun, terus udah didorongin gitu sampai saya jatuh. Jauh nggak? Terpental jauh gitu atau Enggak, jauh? jatuh aja Tok gitu. Terus langsung, tapi misalnya mantan saya tuh nggak lihat saya jatuh. Jadi langsung saya jatuh, terus saya duduk lagi tuh kan di samping dia gitu, gabung sama anak-anak. Oh, nggak di tongkrongan ayunan gitu. lagi. Nggak di ayunan lagi. Terus saya tiba-tiba shock gitu loh, kok saya bisa ngeliat lagi gitu. Ngeliat ke arah ayunan. Enggak, ngeliat makhluk gaib ini. Oke. Pas di ayunan. Iya. Oke. Gaib ini. Terus saya ngadu lah nih sama mantan saya kan. Tadi lihat ini gini-gini. Lihat ada cewek gendong bayi gitu. Terus aku diayunin gitu. Siapa? Nggak ada kok, nggak ada orang katanya gitu. Orang tadi kamu di situ sendiri gitu. Iya tapi tadi aku jatuh kayak gitu. Tuh nggak percaya kan. Oh muka aku udah pucet kayak gitu, gemeteran, shaking. Terus yaudah diajak beli air putih gitu kan. Nah jadi di daerah itu ada yang kayak namanya petuah gitu ya. Petuah daerah itu kayak kalau orang Betawi tuh nyebutnya apa sih aku juga lupa. Kebetulan ketemu kan. Nah mantanku ini tuh kenal sama orang ini. Terus ceritalah tuh mantanku ke orang ini, ke petua daerah ini gitu. Kalau misalkan aku baru ngalamin kejadian itu. Iya nih emang masih ngikut gitu. Gitu. Dilihat sama dia emang masih ngikut, mendingan lu bawa balik katanya. Mendingan lu bawa balik ke rumah kayak gitu. Suruh istirahat. Ya mantan aku langsung percaya dong dibilang kayak gitu. Ya mungkin dia nggak percaya kata-kata aku gitu ya. Emang nenangin aku aja gitu. Terus aku juga tiba-tiba emang pas sampai rumah tuh kaki aku berat banget. Jadi masuk rumah tuh berat banget kaki aku. Kaki kiri aku tuh berat banget buat masuk rumah. Yang kayak aku sampai nangis. Aku sampai nangis ke mantan aku nggak bisa masuk rumah gitu. Jadi masuk gerbang tuh nggak bisa. Kayak ada yang nahan. Nangis-nangis. Nah. Udah habis itu katanya baca-baca gitu kan kata mantan aku, mau gimana udah malam itu kan, aku harus pulang. Lagi tidur baca-baca. Aku pas lagi tidur itu
tidur nih Kak. Tidur, mimpi jadi aku langsung apa namanya orang kesirep. Rep-repan. Kesirep lah hipnotis. Salah. Hipnotis. Salah. Ya. Rep-repan. Aku rep-repan. Itu tuh jadi posisi aku tuh muka aku dibantal. Jadi kayak ngadep bantal gitu. Anjir. Jadi aku beneran gak dikasih nafas. Kayak gitu. Iya, dijejekin gitu. Iya. Yang kayak kan emang aku di kamar sendirian ya. Aku tuh manggil-manggil kayak mama gitu. Gak bisa. Enggak keluar Rep-repan suaranya. kan? Iya. Rep-repan. Freestyle tuh. Rap. Oke. Lanjut sekarang. Iya. Terus ya udah akhirnya aku bangun gitu, aku ngechat mantan aku kan kayak aku barusan kayak gini gitu. Terus dia bilang kata yaudah deh ke rumah sekarang bla 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 kayak gitu. Aku bilang nggak usah kayak gitu kan. Yaudah besok langsung ke orang pintar aja gitu katanya. Terus aku inget gitu loh kata-kata mamaku, kakak bisa ngebawanya aja gitu. Apa? Bisa ngebawanya aja kalau emang ngeliat kayak gitu. Nah itu kan kejadian pertama tuh ya dalam hidup aku bisa ngeliat lagi. Setelah Sekian lama tuh. Iya, Iya, setelah dari SD. Iya. Ya udah akhirnya aku berusaha enggak kok dia udah nggak gangguin, enggak kok dia udah nggak ada kayak gitu. Jadi ngubah mindset aja gitu biar gue nggak digangguin lagi gitu. Tapi sering berjalannya waktu tuh kayak gitu. Aku tetap bisa ngeliat aja. Karena yang kayak akun naik gunung gitu. Bisa ngeliat aja, bisa tahu ada dia gitu. Cuman kalau misalkan aku kan juga sharing-sharing gitu ya sama orang yang bisa ngeliat juga. Iya. Sebenarnya dia tuh kalau dicuekin ya udah gitu. Iya. Ya say hi aja, say goodbye abis itu gitu. Oh lu bisa ngeliat gue gitu. Kecuali kalau kitanya mungkin takut atau kitanya ngerasa kayak gue mau dikenalan sama lu juga gitu kan banyak tuh orang-orang yang bisa ngeliat terus masuk dong sini ke gue gitu. Aku tuh bisa juga kayak gitu. Cuman akunya nggak mau. Setelah sadar ternyata gue bisa ngeliat lagi. Iya. Jadi sering dikasih lihat gitu. Oke. Pas banget, berarti pas banget setelah 17 tahun ya. Iya. Kayak kata orang pinternya itu pas masih bocah. Berarti sampai sekarang nih sebenarnya masih bisa ngeliat. Sometimes sih sebenarnya. Sometimes. Sometimes I can Be on my biar cair aja. Biar cair aja. Biar rokok. minum dulu diminum dulu. Oh iya. Makasih. Iya repot-repot. Tegang kan dari tadi aus. Duh gue gak kebayang sih kalau gue jadi lu gitu ya. Iya. Soalnya kan kata lu takut bisa ngundang mereka buat malah lebih kan. Merekanya jadi yang kayak lu takut nih sini deh gue gangguin gitu. Iya. Nah, mereka kan iseng. Kan apa gue bilang? Apa? Ajakin berantem aja bro, kayak gitu mah. Iya. Iya, ajakin berantem buat berani memang. Kalau mukul kena nih, apa-apa kalau kena. Kan gue bilang justru karena nggak kena, kita harus berani. Iya, kita mukul nggak kena nih, dia mukul kitanya kena dalamnya. Gak bakal, percaya sama gue. Ya, Di Maria ada nggak? Di Maria? Di Di Maria? Di Di Maria sini. Madrid, iya di sini di Maria, iya. Atau pas lu lagi perjalanan ke sini. Beneran mau tahu. Mau gue, karena kalau gue ya cerita singkat gue nih, pas gue jaga di Mari, pernah tuh gue ketiduran di sofa kan, ketiduran di sofa. Iyalah, ketiduran di sofa, sadar bangun. Emang di rumah ini ada sofa? Nggak ada. Ada. Sofa rotan tau kan lu? Oh itu balik. Sofa itu. Iya ada. Ketiduran, terus gue sadar gue bangun nih gue kayak soalnya pas bangun keadaan kayak kantor biasa aja gitu, kayak rumah biasa aja. Tur gaya-gayain kantor hansip. Namanya juga biar kekinian gitu ya kan, kayak orang-orang. Bangun kayak keadaan biasa, orang-orang pada kerja, udah biasa aja. Terus tiba-tiba ketemu dia nih, ketemu dia di meja sini, tapi tingkahnya aneh. Tahu ini nggak sih filter yang senyum Joker India? Kebetulan tidak tahu. Iya, pokoknya Joker tau gak tapi Joker? Tahu. Senyumnya yang lebar begitu. Iya. Tiba-tiba dia senyum lebar begitu. Gue kaget dong. Kaget, kebangun. Ternyata mimpi. Nah iya kayak gitu tapi lebih aneh.
Kebangun, ternyata mimpi. Kebangun itu keadaan normal lagi, kayak kantor biasa. Ngeliat apa lagi yang aneh, kaget lagi. Kebangun lagi, ternyata masih mimpi. Kayak film ini, IT, tau nggak? Nonton nggak? It. It. Iya, Iya, IT mah. Ya. Itu komputer. Beda. Setan komputer anjir. Kayak gitu tuh gue sering tuh. IT. Terus pas gue mau tidur lagi, pas gue mau tidur, pas lagi capek-capeknya, nih dapur nih, rompang rumpung. Maaf saya potong. Potong. Mbaknya, makhluk ini Oh mbak gak mau udah diceritain. pulang. Bukan. Gak mau diceritain. Gak apa-apa, Hujan. ceritain aja. Tiba-tiba. Nah, bisa gue. Oh berarti itu benar tuh dia tuh. Enggak, aku sih ngeliatnya di atas. Wah betul berarti. Ada di atas. Baju warna putih apa merah? Merah. Enggak tahu aku. Cuman tadi pas aku di sini, tiba-tiba mata aku pindah aja ke atas, kelihatan. Udah. Oh. Aku tuh mau suka sering kayak gitu. Di rumah teman-teman aku juga kayak gitu. Oh pokoknya ternyata. Iya, ada- tiba-tiba pingin tahu kan. Iya. Hujan. Orang Nggak mau. kemarin aja Mbak nih naik ke tangga kan kaget ya. Ada gua giniin. Serem ya mukanya. Kagak, dia naik terus sambil kayak orang kegirangan gitu sih. Terus gue lagi ngeliatin ke bawah gini kan. Terus gue diemin aja. Mbak ngeliat gue. Sakit tuh, sakit. Gue juga. Anjir. Tapi ya kita berhenti bahas di hujan nih, mendingan kagak terlalu ini sekarang. Itu sebenarnya bukan hujan. Dia lagi gini-gini. Dia lagi kayak gitu-gitu. Jangan dibercandain. Jangan dibercandain. Tuh lu sih bercandain. Tapi intinya di sini tuh ada. Ada, sini ada. Ada Jul, Ada. ada Rija, ada Olvin. Rame lah pokoknya. Rame di sini rame banget. Ini terus ada pos masing-masing di sini tuh. Yang di dapur, divisinya beda-beda soal. Ada yang di dapur, ada Tapi ya yang nggak, Kira-kira satu divisi ada berapa orang? di dapur tuh satu biasanya. mbak doang. Mbak biasanya. doang. Di situ, Mbak masak. aduh jangan ditunjuk. Di situ tuh biasanya ada bocah-bocah, anak kecil, anak sekecil itu Berkelahi dengan waktu. Nyanyi. Siang berantem mulu. Nyanyi. Iya. Pukul berapa ini? Pukulin. Oh, waktu soalnya. Ya lanjutin. Lanjut. Berarti yang kelihatan baru satu. Kayak tiba-tiba aja gitu. Kelihat. Yang lain-lain, soalnya kata temen yang di sini juga, yang emang ngerti-ngertian juga, ada lagi selain itu. Ada lagi. Karena pernah ada teman kita tidur di ruangan dalam, tidur dekat pintu, kesandung katanya. Lagi tidur kesandung gimana tuh coba? Enggak, teman kita lagi tidur nih. Iya. Nah, gitu-gituannya kesandung. Gitu-gituannya. Iya, makhluk-makhluk itu lagi mau lewat. Lucu dong jadinya. Ya makanya. Diketawain dong. Itu makanya. Diomelin akhirnya tuh yang tidur. Jangan ke situ. Oh, dia di depan pintu maksudnya. pintu. Jadinya kesandung sama dia gitu. Kita juga kadang mau takut jadi kocak. Jadi Iya. lucu. Iya. Ini kenapa ini batu di mari? Gak tahu sumpah. Enggak usah. Coba Berani demi apa lu? tanya pemirsa di rumah. Tanya coba. Komen di bawah kalau lu lihat gua naruh batu. Enggak. Tapi lu keganggu gak sih? Misalkan kayak tadi lagi nengok ke atas tiba-tiba lihat suka Enggak sih, kaget enggak. ya? Karena udah kebiasa aja. Emang udah kebiasa. Jadi udah oh ya udah gitu. Ngilangin rasa takutnya lu tuh gimana? Malah udah sampai nggak pernah takut. Oh iya. Iya. Kalau ada yang ngikutin gitu juga nggak pernah takut. Sampai udah bodo amat banget. Tapi kadang aku ketawain aja. Bukannya rupanya mereka tuh kadang suka aneh-aneh gitu. Alhamdulillahnya saya tidak pernah melihat yang seperti itu. Jadi emang iya normal aja mereka kayak gitu, nggak pernah yang kayak mukanya hancur, nggak. Oh, kayak manusia aja gitu. Emang Tapi keberadaannya suka mengejutkan, tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba di sini. Mau lu tiba-tiba begituin lu, hah? Mau lu tiba-tiba lompat lu, jalanin lu, hah? Ada tuh di tangga.
Nah, mau keliling rumah, mau lihat satu-satu. Kita tour guide ya. Iya. Ya jangan. Jangan deh. Guanya nggak mau ntar. Temen bro. Dia penakut dia nih. Hayah. Bro. Ilah gituan doang bro. Gue tidur sendiri soalnya. Yang jaga malam ini siapa? Ah saya sih pasti. Iya. Gue nih soalnya ada anak bayi kan. Iya. Gue kan punya bayi kan. Iya. Aduh. Tidur jam 4 sekarang dia. Nungguin dia Capek, tidur dulu. cebokin dulu. Ada lagi Ya nggak seperti pengalaman-pengalaman? itu. Sebenarnya kalau dibilang pengalaman tuh banyak, cuman emang akunya yang Akhirnya bodo amat. iya trying to nggak peduli aja gitu, don't care aja sama mereka gitu. Pernah di jalanan dikagetin. Gitu nggak sih mereka nggak gitu nih? Enggak, Nggak ya? enggak. Aku waktu itu lagi di Bekasi, Bekasi Timur. Ini pulang jam 1 malam, waktu itu kerja kan di Bekasi. Bakti. Terus pengen pulang, tiba-tiba headset aku pakai headset. Terus headset aku tuh copot dari helm, maksudnya gimana ya? Aku pakai helm, terus headsetnya kayak lepas gitu kan. Pas aku yang kayak lagi, aku sambil nyetir gitu, ambil apa namanya bawa motor. Aku ambil headset, pas giniin, itu tuh beneran ada ibu-ibu pakai baju merah, bawa keranjang gitu. Itu aku pengen nabrak dia, yang kayak astagfirullah gitu. Aku langsung nyebut kan. Pas aku liat spion nggak ada siapa-siapa. Keranjangnya keranjang Shopee apa nih? Iya dong. TikTok. Tuh dia. Ya, tapi itu di situ aku kesel yang kayak kenapa sih kayak gitu kan bikin aku jadi nanti kalau jatuh gimana akunya gitu. Kadang ngagetin sih emang brengsek mereka ini. Tapi kalau misalkan apa namanya kita nyebut kagetnya tuh langsung nyebut gitu dia hilang gitu. Kalau nggak nyebut. Nggak tahu. Kan kadang orang ada tuh yang kagetnya kayak anjing apaan sih gitu. Iya. Kalau aku tuh astagfirullah langsung hilang. Kalau kita nggak nyebut dia yang nyebut. Astagfirullah. Orang beneran ya? Bener. Tiba-tiba orang beneran. Nah itu selain kayak kan tadi bisa dibilang tips juga kan tuh kalau misalnya emang tiba-tiba ngeliat gitu benar. nggak sengaja. Benar. Ada tips lain nggak buat teman-teman yang nggak ngerti mungkin? Gini sih, kalau misalkan emang dasarnya bisa ngelihat ya, kalau udah feeling dia bakal ganggu, karena itu pasti tahu gitu kalau dia pingin ganggu kita. Iya. Pertama ngikutin gitu, ngikutin. Kayak aku waktu itu pingin, aku rame-rame sama teman-teman aku, pingin ngecamp gitu, camcer bahasa anak sekarang, camping ceria. Lu nggak gaul bro. Aku di Louis Liek waktu itu. Jadi Louis itu ada 7. Aku tuh di level Liek, dia tuh yang kelima. Jadi duanya emang dua atasnya ditutup. Nggak boleh. Iya, jadi aku hiking tuh dari jam 2 pagi, sampai jam 4:30 pagi. Nah hikingnya tuh yang kayak benar-benar pakai headlamp gitu-gitu. Gitu, jadi emang di setiap kiri kanan tuh ada yang gangguin gitu. Nah aku kan sama teman-teman aku ya bawa JBL gitu kan, kita nyanyi gitu. Teman-teman aku, nah kebetulan di situ juga bukan aku doang yang bisa ngelihat, ada teman-teman aku. Terus aku yang kayak bisikin gitu kan sama teman aku, ngelihat gak sih kayak gitu, ada yang ngikutin kayak gitu. Iya udah diemin aja katanya gitu kan, karena emang kita sama-sama tahu dan sama-sama don't care aja gitu loh kebetulan. Kalau udah ngerasa pengen diikutin kayak gitu, emang si makhluk gaib ini tuh bandel gitu. Maksudnya dia udah bosen gitu loh di dunia itu, jadi pingin emang banyak ada manusia nih gitu, yang bisa ngeliat gue juga, pengen gangguin kayak gitu, ikut kayak gitu kan. Kebetulan terus tiba-tiba hujan gitu, udah kita langsung yang kayak aku kan iseng-iseng gitu ya, JBL setel ayat kursi dong gitu, apaan sih gitu kan teman-teman aku. Yang pada nggak tahu tuh. Iya yang nggak apa-apa gitu kan, biar dijagain aja, aku bilang kayak gitu. Emang kenapa pada bilang kayak gitu. Nggak apa-apa udah setel aja, udah pas di setel ayat kursi gitu udah hilang gitu. Yang ngikutin nggak ada? Iya, maksudnya emang bener gitu loh, kayak hal positif positif negatif jadinya positif gitu kan. Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadinya negatif. Oh, matematika nggak gitu. Emang iya? Positif Itu kimia. Oh kimia, nggak tahu gue matematika. Gitu katanya. Iya gitu deh. Berarti
don't care aja. Ya don't care aja, sama jangan di apa ya, ya nanti hilang kok, nanti hilang sendiri gitu kan karena kita nggak tahu mereka apa tingkatnya segimana gitu kan buat gangguin kita. Jadinya mendingan ya udah, emang kalau orang Islam ya caranya seperti itu, kalau agama lain saya tidak tahu ya. Tapi harusnya kalau mau lebih aman tuh ya, jangan pakai lampu headlamp, lampu strobo. Aman Pak, bener. Temen sih, iya pakai strobo sini, aman, nggak ada yang berani pakai. Hiking kan nggak bisa bawa pajak ya. Iya, lampu strobonya aja taruh di sini. Oh, susah dong. Sininya pasang plat RFP. Apa itu? RFP Panjangannya? apa sih? Nggak tahu sih Pak. Oh, nggak tahu. Iya pokoknya itu di aman itu beneran. Paling aman tuh ya? Aman banget itu mah. Kalau ada yang gangguin tinggal. Tapi kalau dengar-dengar kalau RFP nggak ditilang ya kalau jalan busway. Oh, pajak juga nggak bayar nggak apa-apa bro, itu bebas. Bullshit. Itu plat nomor bebas pajak. Emang negeri ini horor ya. Horor ternyata. RFP, Ternyata lebih horor. RFS. Karena kekuatannya kan kita nggak tahu kan, tingkatannya kayak tadi kata kakaknya kan tingkatannya kita nggak tahu tuh bisa gangguin kita semane. Kombinasi lebih mantep itu kalau lu punya pakai strobo, plat RFP, mobilnya Rubicon. Rubicon. Itu aman banget lu di jalanan-jalanan. Kalau motoran gimana kalau motoran? Kenapa? Kan tadi Rubicon mobil kan, kalau naik motor? Harley Davidson. Oh, aman tuh. Aman banget bro, itu mah bisa. Hati-hati aja. dibubarin ntar. Sama siapa? Enggak, klub motornya dibubarin. Oh. Hati-hati ntar. Iya. Tapi kakak pernah di jalan ngalamin begitu? Apa tuh? Jawab, terjawab. Gak apa-apa. Itu tipsnya ya? Tipsnya. Emang sulit sih kalau horor-horor gitu. Sebenarnya mah kita kagak ngerti, mana kita hansip. Kalau maling mah kita bisa ngelawan. Tapi bikin nanya balik nih, kalau Hansip pernah digodain kan kalau Hansip kan pasti dari jam-jam yang ya jam-jam mistis tuh kan. Pernah nggak sih ada yang digodain gitu? Pernah. Oh, Godain bencong. tadi. Pernah. Kayak tiba-tiba lampu, suara-suara adalah suara-suara. Terus kadang ada yang jalan, ada yang lari gitu. Nah sering kayak gitu. Barang-barang diumpetin itu sering banget sih. Udah nggak heran lagi sih kalau gua. Udah nggak kaget. Asal jangan ngaget depan muka gua aja. Gua tampol pasti. Emang kena? Kan gak kena. Justru karena nggak kena. Iya kan? Tampol aja. Tapi ngeri juga ya kalau tampol kena terus benyek ya. Tapi kalau beneran gimana? Tampol kena benyek ya. Ih anjir nempel-nempel sini anjir. Bau lagi. Ya orang berarti kalau kayak gitu. Bukan begituan. Iya. Tapi setan tuh kalau kita tampol visum nggak dia? Pertanyaan cemerlang. Visum. Ya, kan Sangat siapa cemerlang. tahu di dunia lain ada polisinya juga. Maksudnya kan yang udah meninggal gitu. Tapi polisi tidur itu bagian dari makhluk gaib kan? Polisi tidur bagian dari makhluk gaib. Apa bukan? Ayo. Enggak, yang makhluk gaib. Kan kadang itu nggak kelihatan. Yang iya bukan makhluk gaib. Yang polisi tidur tuh bukan makhluk gaib. Yang makhluk gaib tuh bukan polisi tidur maksud gua. Yang makhluk gaib itu polisi yang hilang tuh razia tiba-tiba ada. Gaib ya, tiba-tiba ada. Gaib tuh enggak ada tadi yang jual bakso semua. Ya ada gitu. Gaib tuh. Tapi emang Tiba-tiba polisi-polisi yang tidur ada. 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 Polisi yang tidur ada. Wakil-wakil yang tidur juga ada. Wah, saya nggak ikut-ikutan kalau itu. Ada wakil. Saya pulang kali ya. Ketua kelas suka tidur. Iya, Iya, pas lagi absen ketiduran. Itu aman ya. Aman. Ini Neng mau diantarin pulang nggak? Masih Boleh, takut nggak? saya takut sih sebenarnya abis cerita kayak gini. Beneran? Iya. Tapi bener loh, tadi pas bilang nggak suka diomongin hujan, sekarang nggak hujan loh. Itu mah cuaca aja bro. Iya. Positif thinking aja. Iya, Semua kita tuh cuma dari cek. mindset, Kak. Mindset. Mindset. Tahu kan yang buat orang-orang sepedahan tuh. Mindset. 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 Headset. Mindset. Oh, headset. Mindset yang suka nyanyi. Manji. Enggak. Manji. Mantap. Astagfirullah. Maaf ya Bang Manji. Tuh. Tuh, perkiraan cuaca. Hujan emang udah waktunya hujan ini. Hujan. Tapi emang ada gambar kuntilanak sih di sini. Udah mau dianterin? Boleh. Udah anterin yang gue jaga dah. Berani gue sekarang. Payah lu. Berani gue. Ini jalan pulang sambil ngerokok kali ya? Boleh, Boleh. apa? Oh iya, korek ya? Maaf. Gimana sih gak punya korek? Iya, cakep doang korek gak punya.
saya beli ya mas. Nggak bisa, kalau di klub nih nggak bisa nih. Kenapa? Mau modus ke dia nih nggak bisa. Kenapa? Nggak pinjam Yang korek korek boleh nggak punya. Nggak bisa. Dia modus. Iya. Mas punya korek. Iya. Ya, terorder. Ah, ayo, silakan. Coba siapa? Gue nganterin balik dulu ya. Mas makasih ya udah Iya. dengerin cerita saya. Iya, nggak apa. Hati-hati Mbak. Saya lega loh udah cerita. Iya. Nggak apa. Emang saya tempat nampung cerita doang. Habis itu hilang. Ghosting ya? Emang sekarang kayak gitu? Enggak. Nggak usah bawa-bawa kehidupan pribadi lah. Mau rokok? Nggak usah, ini udah. Ya. Ya, permisi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Artinya apa Bang Misi? Ya. Ya. Nah, jadi begitulah teman-teman untuk warga-warga kompleks ini, warga-warga kompleks Abi, kalau misalnya ada keluhan-keluhan di rumahnya masing-masing bisa langsung aja email di bawah kayak kakak barusan itu ya. Bisa langsung email ke si palinghorror@gmail.com kalau misalnya kalian punya kisah-kisah yang menyeramkan dan ingin cerita ke kita semua. Cukup sekian lah ya, episode horor kali ini. Kita kupas tuntas kisah kalian setajam